tidak. Kenapa, Nak? Bunda, tolong dibacakan buku cerita dong. Oh iya, coba sekarang. Ayo, Nak, sampean cari bukunya ya. Kira-kira yang mana yang akan dibacakan oleh Bunda? Ini, Judulnya apa itu, Nak? kumpulan cerita rakyat Provinsi Jawa Timur. Oh iya, sini, dibacakan Bunda ya. Iya. Terima kasih, Bunda. Iya, sama-sama, Nak. Ayo sini duduk bersama Bunda. Biar dibacakan cerita sama Bunda. Sini, Nak. Cerita Legenda Surabaya di halaman 24. Yang mana, Nak? Bukunya, Nak? Ini loh, Oh, ini cerita bukunya. legenda dari Surabaya. Kumpulan cerita rakyat Provinsi Jawa Timur. Ya, terus? Saya mau dibacakan Legenda Surabaya yang di halaman 24. Oh iya, Legenda Surabaya halaman 24. Nah, Legenda Surabaya. Anggun tahu Surabaya itu ibu kota provinsi dari Jawa Timur. Pinter. Ya, nah ini ada Sura dan Baya. Nah, sepertinya Anggun punya ya bonekanya Sura dan Baya. Mana? Oh, ini. Yang Sura yang mana, Nak? Ini Sura diangkat. Nah, Sura. Sura itu apa? Ikan. Kemudian kalau Baya? Buaya ya, Surabaya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Mohon izin perkenalkan, saya Bunda Aini dan anak saya Ananda Anggun ya. Di sini saya akan membacakan buku cerita yang diminta oleh anak saya. Ini kumpulan cerita rakyat Provinsi Jawa Timur dengan judulnya adalah Legenda Surabaya. Mari kita simak bersama ya. Baik Anggun, sekarang menyimak Bunda untuk membaca Legenda Surabaya ya. Nah, Bunda pinjam bonekanya Anggun ini ada sura atau ikan dan juga buaya atau baya ya, sura dan baya. Ada di halaman berapa tadi, Nak? Halaman 24. 24. Nah, ini bukunya ya. Legenda Surabaya. Nah, perlu disampaikan juga oleh Bunda ya. Buku kumpulan cerita rakyat Provinsi Jawa Timur ini ditulis oleh Rohmat Kurnia dengan penerbit PT Sarana Pancakarya Nusa, anggota IKAPI. Siapa tadi untuk penulisnya, Nak? Rohmat Kurnia. Iya, Rohmat Kurnia. Baik, kita membaca bismillah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Legenda Surabaya. Pada zaman dahulu kala di Jawa Timur, hiduplah dua binatang yang kuat. Namanya adalah Sura dan Baya. Ya, Sura adalah seekor hiu dan si Baya adalah seekor buaya. Mereka berdua tinggal di laut. Nah, Sura dan Baya keduanya berteman. Mereka selalu bermain bersama dan saling membantu satu sama lain. Akan tetapi, pertemanan di antara keduanya selalu terkoyak manakala keduanya lapar karena keduanya sama-sama memiliki persamaan, yaitu rakus. Ya, setiap kali mereka lapar, mereka selalu berebut makanan dan tidak pernah saling berbagi. Setiap kali Sura
dan Baya ini berkelahi. Keduanya seolah tidak dapat dihentikan. Keduanya sama-sama rakus dan keras kepala. Sama-sama tidak mau berbagi makanannya dan selalu ingin menguasai semuanya. Mereka baru akan berhenti jika salah satu di antara keduanya mengaku kalah dan menyerah. Pada suatu hari yang panas, Sura dan Baya mencari makanan. Tiba-tiba Baya menemukan seekor kambing di daratan. Wah, lezatnya. Ini akan menjadi santapan siangku, seru si Baya. Enak saja, ini makan siangku. Kamu rakus, Baya. Aku kan belum makan selama 2 hari, seru si Sura. Kemudian keduanya kembali berkelahi. Berkelahi ya, mereka berguling-guling dan saling gigit. Saking lamanya mereka berkelahi, akhirnya mereka pun kehilangan makan siangnya. Setelah beberapa jam, akhirnya Sura dan Baya menghentikan perkelahian mereka. Rupanya keduanya sama-sama kelelahan. Akhirnya keduanya sadar jika setiap kali berkelahi memperebutkan makanan, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali muka bonyok dan perut lapar. Akhirnya Sura mengajukan usulan kepada si Baya. Usulan tersebut dimaksudkan untuk menghentikan kelakuan buruk keduanya. Siapa? Sura dan Baya. Hei Sura, aku capek berkelahi terus, kata si Baya. Aku juga, Baya, jawab si Sura. Lantas bagaimana? Ya, caranya supaya kita tidak terus-menerus berkelahi, tanya si Baya. Jelas si Sura panjang lebar. Itu ide bagus. Aku setuju sekali, Sura, jawab si Baya menyetujui. Akhirnya ya, baiklah, mulai hari ini kita membagi wilayah buruan kita. Kamu di darat dan aku di laut, kata si Sura. Baik, mulai hari ini aku tidak akan pernah pergi ke laut lagi. Daratan adalah wilayahku mulai saat ini, kata si Baya. Nah, mulai saat itu keduanya tinggal di 2 tempat yang berbeda. Si Baya di darat dan si Sura di laut. Akan tetapi suatu hari mereka tidak dapat menemukan makanan, baik Sura maupun Baya,
Keduanya tidak mendapatkan apapun untuk dimakan. Karena saking laparnya dan tidak ada makanan di laut, maka Sura pun pergi ke darat dan mencari makanan di sungai. Ternyata perburuan Sura di sungai diketahui oleh si Baya. Ia sangat marah. Baya menganggap Sura telah melanggar perjanjian dan sumpahnya. "Hei Sura, sedang apa kamu di sini?" hardik si Baya. Lanjutnya, "Ini adalah wilayahku, wilayahmu di laut sana." "Tapi kan di sungai ada airnya," kilah si Sura. "Jadi ini wilayahmu juga dan aku boleh mencari makan di sini," lanjut Sura. Tidak terima dengan apa yang dikatakan Sura, akhirnya si Baya menerjang si Sura dan perkelahian pun tidak dapat dihindari lagi. Mereka saling pukul. Sura menggigit ekor si Baya. Begitupun dengan si Baya, ia membalas menggigit ekor si Sura. Rupanya gigitan si Baya begitu keras sehingga membuat ekor si Sura terluka cukup parah dan mengeluarkan banyak darah. Sura pun akhirnya menyerah dan mengaku kalah. Ia pun akhirnya kembali ke laut. Melihat hal itu, Baya sangat senang sekali karena ia dapat menjaga wilayahnya dan mengalahkan si Sura. Tempat perkelahian antara si Sura dan si Baya begitu semrawut, terdapat darah di mana-mana. Kemudian orang-orang mulai banyak yang menceritakan tentang kisah pertarungan antara Sura, si ikan hiu, dan Baya, si buaya yang sangat sengit itu. Kemudian orang-orang menamai tempat tersebut dengan nama Surabaya, yaitu gabungan dari Sura si hiu dan Baya si buaya. Orang-orang juga mengabadikan pertarungan tersebut dengan membuat sebuah tugu buaya dan hiu yang sedang bertarung. Nah, seperti ini ya tugunya. Tugu tersebut menjadi simbol dan ciri khas kota Surabaya. Nah, seperti ini tugunya, gambarnya. Nah, ini gambar pertarungan ya antara Sura dan Baya. Ini gambarnya pertarungan Sura dan juga Baya. Nah, Surabaya. Wah, bagaimana ceritanya, Nak? Anggun, ceritanya untuk Surabaya? Menurut Anggun, bagaimana cerita legenda Surabaya? Wah, ceritanya bagus sekali, Bunda. Anggun senang banget. Iya, alhamdulillah ya. Perasaannya Anggun senang. Senang. Oh iya. Bunda, besok diceritakan lagi ya buku ceritanya. Iya, buku cerita yang mana? Yang mana lagi, Anggun? Judulnya apa? Yang Lembu Sura. Yang Lembu Sura. Ya, baik, insya Allah Bunda akan membacakan
buku cerita ke Anggun setiap hari ya, biar tetap semangat untuk membaca ya. Dari buku cerita yang sudah dibacakan Bunda tadi, Legenda Surabaya, amanah atau hikmah yang dapat dipetik apa, Anggun? Tidak boleh berkelahi. Iya, terus? Saling membagi makanan. Saling membagi makanan, apalagi? Harus hidup rukun. Iya, terus? Gotong royong. Saling menyayangi. Iya. Saling gotong royong. Iya. Dan saling bekerja sama. Iya. Antara satu sama lain. Iya, pinter. Tidak boleh berselisih ya, karena apa? Bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Seperti contohnya tadi, Sura dan Baya. Nah, baik Anggun. Itu tadi Bunda sudah membacakan buku kumpulan cerita rakyat Provinsi Jawa Timur yang berjudul Legenda Surabaya. Bagaimana perasaan Anggun setelah dibacakan buku cerita sama Bunda? Senang sekali Bunda, terima kasih ya. Oh iya, terima kasih juga nak. Rajin belajar ya nak ya, dan semangat untuk membaca ya. Alhamdulillah, saya Bunda Aini sudah membacakan pada Ananda Anggun buku cerita kumpulan cerita rakyat Provinsi Jawa Timur dengan judul Legenda Surabaya. Iya, alhamdulillah sampai bertemu lagi di Bunda Bercerita selanjutnya. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam literasi. Dadah.